Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kita di mana nih, Bos Mel? Hari ini Kita mau podcast ya double podcast. Lokasi Pertama. kita di mana? di Ini tuh Bojong Soang. jadi di Bojong Soang. Lokasinya PDAM Tirtauning Cikoneng. Jadi di sini tuh tempat penampungan air. Jadi ini mungkin bakal disalurkan lagi, difilterisasi, kemudian disalurkan ke semua masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat view-nya. Itu indah banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya bareng Bos Mel. Yeah. Kita bakal podcast. Kemudian juga nanti mungkin kita bakal bahas isu-isu yang memang di dunia outdoor ya teman-teman, seperti itu ya, sambil ngobrol santai. Bos Mel, saya minum dulu ya Bos Mel. Oke. Jadi hari ini kita mau podcast bersama Kang Andre lagi Oke. dengan tema berbeda ya, dengan yang kemarin kan horor nih. Sekarang temanya sehat gitu, gaya hidup atau kesehatan ketika kita mau mendaki gitu. Berbeda kan, kalau kemarin itu horor ya kita mau mendaki. Oke. Ya, berbeda, kemarin kan horor gitu bersama Kang Andre. Ya. Nah, sekarang temanya sehat. Temanya tentang kesehatan gitu. Kesehatan sebelum ya. Mendaki. Oke, gimana? Gimana? Mau langsung? Pertanyaannya gimana? Boleh? Oke. Ready? Oke, siap. Pertanyaan ready. gimana? Kita kasih pertanyaan yang pertama untuk Kang Andre ya. Oke. Ketika sebelum mendaki atau planning, persiapan apa aja sih ketika buat olahraga gitu? Oke, jadi persiapan apa sih ketika kita akan mendaki gitu kan sebetulnya? Yang paling mendasar sih sebetulnya memang betul olahraga ya, tapi sebetulnya ketika kita memang akan olahraga juga sebetulnya mau pendakiannya itu ringan atau berat, olahraga harus tetap ya seperti itu. Cuman kita harus ketahui dulu gunung mana yang akan kita daki dulu gitu, Bos Mel. Contoh waktu-waktu yang lalu itu Gunung Mahameru. Jadi Mahameru ini ketinggian di sekitar 3676 mdpl ketinggiannya. Kemudian juga kontur-kontur pendakiannya juga variatif. Cuman perjalanan treknya itu sekitar 40 km dari pos tiket awal pendaftaran registrasi seperti itu. Nah, teman-teman di sini kita ketahui, jadi kita tuh bakal jalan 40 km next nanti itu bakal pendakian seperti itu. Nah, persiapannya itu biasanya kita minimal itu sebulan sebelum, ketika kita teman-teman mentok banget minimal 1 bulan sebelum ya. 1 bulan itu. sebelum. Itu pun dilakukan masing-masing yang pribadi itu di rumah, bisa warming up gitu kan, bisa biasa sih untuk kekuatan kaki biasanya kita jalan jongkok, kemudian juga warming up yang lainnya kan bisa semacam peregangan, kemudian juga ada push up, ada fitness juga untuk latihan beban seperti itu. Kemudian untuk ketahanan fisiknya itu kalau diusahakan biasanya bagusnya sih setiap hari ya, minimal 2 hari sekali kita lari, jogging pagi hari misalnya sebelum berangkat kerja jam 5:30 sampai jam 6 itu udah cukup, karena lari itu mungkin 10 menit aja udah jauh ya, udah hampir sekilo mungkin ya kalau yang cepat gitu. Yang jalan kaki aja 10 menit udah hampir berapa ratus meter seperti itu. Jadi persiapannya adalah untuk ketahanan fisik, jogging. Kemudian juga kalau misalnya memang biasanya kalau teman-teman ada yang olahraga sepeda, biasanya sepeda, Bos Mel. Kalau saya sih biasa sepeda ya, karena lari itu membutuhkan tenaga di kaki dan tulang-tulang tuh agak-agak lumayan lumayan menghabiskan tenaga, tapi sebetulnya bagus banget buat pendakian. Tapi ada hal yang kedua, olahraganya bisa oleh sepeda gunung, atau misalnya sepeda lah seperti itu, misalnya 1 jam lah, durasinya 1 jam udah cukup seperti itu. Kenapa begitu? Ketika pada hari H-nya pendakian itu teman-teman itu sangat berguna banget
karena menghindari kram, menghindari kram otot, kemudian juga menghindari apa ya, menghindari fisik lemah gitu, seperti itu. Karena apa, kita sudah terbiasa dengan beban-beban berat olahraga fisiknya. Ketika begitu hari H pendakian, fisik kita tuh digembleng oleh perjalanan yang agak lumayan jauh ya, sekitar 18 jaman lah mungkin ya, dari Bandung ke Malang ya, seperti itu. Waktu itu di perjalanan di kereta, kemudian juga naik jeepnya juga, kemudian juga perjalanannya. Jadi teman-teman, kita balik lagi pendakian gunungnya yang seperti apa gitu kan. Jadi ketika gunungnya emang yang agak-agak tinggi dan jauh, dibutuhkan ketahanan fisik yang stabil. Saya rasa itu Bos Mel, kira-kira. Oke, gimana? Kira-kira olahraga apa aja sih selain tadi apa namanya, pemanasan, terus Olahraganya? Iya. Olahraganya, kalau teman-teman memang males untuk keluar, itu biasanya kita ada di rumah, misalnya warming up, push up, squat jump, jalan bebek, seperti itu ya, kalau di rumah. Kalau misalnya di luar rumah, teman-teman gak punya sepeda, ya jogging di trek-trek tentu. Jogging gratis ya, di pinggir jalan juga udah oke gitu kan. Kemudian juga sepeda gunung itu, teman-teman juga ketika yang punya sepeda gunung ya bisa sepeda gunung, tinggal cari tanjakan-tanjakan, fisiknya udah stabil banget, bagus banget Bos Mel, seperti itu. Renang juga, ketika teman-teman saya mau renang, pengen renang, bisa. Renang itu gerak semua ya, dari kaki, otot, tangan, semuanya gitu. Jadi cuman dibutuhkan niat aja sih, betul, dibutuhkan niat gitu. Oke. Jadi olahraga semuanya masuk dalam kategori adalah untuk persiapan ketahanan fisik. Mau basket, mau main bola, asal ketika berolahraganya jangan dihantem sampai capek banget gitu, karena ini untuk persiapan. Besok lagi olahraga lagi, besok lagi olahraga lagi. Jadi seperti itu, kayak gitu. Kalau olahraganya kayak yang ringan-ringan atau yang berat-berat itu beda nggak, atau gimana? Maksudnya beda porsi ya? Oh ya. Kalau menurut saya tergantung gunungnya apa gimana? Ya, kalau menurut saya sih tergantung gunungnya ya. Kalau misalnya contoh gunungnya Manglayang atau Burangrang, saya rasa cukup warming up. Karena dengan teman-teman pendakian ke gunung yang durasinya cuman pendakiannya 2 jam, 1,5 jam, itu sama dengan kita juga olahraga. Sama dengan kita olahraga naik gunung, sama dengan olahraga jalan kaki ke naik gunung dengan bawa beban yang sesuai. Jadi cukup warming up. Tapi kalau misalnya pendakiannya, contoh lah agak-agak sedikit durasinya 12 jam pendakian, contoh Gunung Ciremai, mungkin teman-teman 2 minggu atau seminggu sebelumnya mulai penyesuaian untuk ketahanan fisiknya, karena tanjakannya lumayan, perjalanannya lumayan, 12 jam atau misalnya 8 jaman gitu ya, itu nanjak terus, itu sesuatu yang udah mulai ekstra lebih dari yang 2 jam tadi gitu Bos Mel gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mendaki itu harus ada pemanasan terlebih dahulu untuk otot-otot biar enggak kaku gitu ya. Nanti juga Bos Mel nanti bakal mendaki nih. Bolehlah next time. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau untuk orang yang punya mental health gitu, kayak eksenti gitu, apakah cocok nggak buat mendaki gunung? Kayak tiba-tiba gejalanya kambuh gitu. Oke nggak kira-kira? Maksudnya pas head gitu ya? Iya. Oh enggak, kayak punya mental. Maksudnya kalau minggu kemarin kita podcastnya lebih ke rutinitas perempuan ya, gitu ya. Kalau sekarang ini mental. Kayak dia punya eksenti itu kayak trauma atau stres terlalu mendalam, kayak kalau psikologi mungkin ya paham. Jadi teman-teman, alam itu kan sebagai media untuk obat atau mengatasi stres gitu kan, kemudian juga mental yang bermasalah gitu, seperti itu. Dengan catatan teman-teman ketika pendakian atau misalnya campingnya itu, saya rasa harus didampingin sama teman juga yang memang sudah pernah atau berpengalaman seperti itu. Kita balik lagi, jadi intinya di alam itu lebih ke menenangkan diri gitu.
Smell. Jadi cocok gitu ya buat yang Sebetulnya punya. cocok ya, sebetulnya cocok. Jadi menurut saya sih untuk hal yang seperti ini tidak bisa dijawab satu kali ke alam dan dia sembuh dan mentalitasnya gimana terganggu. Ya. Menurut saya nggak seperti itu, tapi harus berulang-ulang kali, ada kontinuitas. Misalnya sekali masih belum biasa, oke, 2 kali juga, baru mungkin yang ketiga kali, keempat kali baru bisa merasakan ketenangan dan mentalitasnya sembuh. Kayak gitu. Jadi contoh lah ya, misalnya teman-teman ini agak-agak sedikit ini ya. Jadi contoh ketika teman-teman punya masalah dengan pasangan kayak dengan siapa kayak, apakah dengan orang di rumah kayak seperti itu. Ketika kita rally ke alam, maksudnya adalah bukan untuk minggat atau lari dari masalah, tapi sebetulnya intinya adalah mencari solusi jalan keluar. Ketika kita, teman-teman bisa lihat di belakang saya, teman-teman bisa lihat air yang tenang, kemudian ada udara yang segar, bisa mengusap wajah, rambut. Teman-teman bisa lihat juga garis-garis kontur-kontur tuh. Itu dengan seperti itu teman-teman bisa merasakan kehadiran Allah ya, kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi wah, ternyata kita tuh kecil gitu, di mata Allah tuh kita kecil. Ciptaan Allah tuh sungguh lebih indah gitu kan, ada danaunya, ada semacam panoramanya. Ketika kita punya masalah yang segini kecil, kenapa kita mesti harus kalah dengan masalah gitu, Bos Mel? Karena ketika kita melihat panorama ini, ternyata Allah tuh maha sempurna gitu kan. Oh, saya masih bisa menikmati hidup, masih bisa masih bisa menghirup napas, masih bisa melihat seperti itu pun udah satu udah satu kelebihan atau hadiah dari Allah untuk kita tuh bisa bangkit gitu. Kenapa enggak gitu? Ini banyak banget gitu potensinya gitu. Nah, itu baru awalan gitu sebenarnya. Ketika nantinya nextnya jadi candu, itu si mentalitasnya jadi sehat banget, Bos Mel. Jadi nggak cepet tua ya, jadi mungkin awet muda gitu kan, karena kita sering ke alam dengan lihat pemandangan seperti ini. Teman-teman bisa coba deh. Gitu, seperti itu. Bos Mel, jadi yang punya mental down gitu ya, bisa untuk mendaki jadi lebih sehat lagi gitu ya, pikirannya, mentalnya jadi lebih sehat lagi. Dengan catatan mungkin pendakiannya diusahakan dengan berjumlah sekitar 3-5 orang. Jadi harus banyakan tidak gitu. Banyakan ya, karena memang beda karakter terlalu banyak, mungkin bisa mentalnya bisa jadi down juga, terbalik. Tapi ketika dengan orang yang tepat, mungkin jadi pendakiannya atau berlibur ke alamnya jadi benar-benar bernilai gitu. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya sebelum nanti finishing gitu. Ya. Kalau misalnya orang yang mau mendaki tapi nggak mau ikutan pemanasan gitu, malas lah, nggak usah pemanasan. Kalau gitu efeknya gimana tuh? Wow, pernah kejadian juga teman-teman. Jadi saya sudah menyarankan ke rekan-rekan untuk biasanya prepare sebulan sebelum tuh olahraga seperti itu gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Jadi karena saya ingin ketika ekspedisi pendakiannya itu semua berjalan lancar, normal, tanpa ada halangan apapun ya, seperti itu. Jadi kejadiannya itu ada beberapa rekan dari tim pendakian itu enggak, karena mungkin kesibukan kantor, kemudian juga mungkin bla bla bla, enggak ngikutin pemanasannya gitu kan. Pas kejadian itu, pas di tengah-tengah kram, jadi sementara perjalanan terhambat oleh rekan-rekan yang memang ternyata tidak persiapan gitu kan. Jadi menghambat perjalanan. Tapi untuk karena memang kebersamaan ya, kita harus mau nggak mau kita harus bantuin. Mungkin dari tasnya kita bawain, kemudian juga dipandu bersama gitu kan, sampai ke posisi di tertentu seperti itu. Selain itu apa sih Kang? Selain kram gitu? Selain kram sebetulnya ya bisa ini ya, bisa misalnya lemah aja, letih gitu ya. Jadi fisiknya lemah, gitu. fisik lemah lah, lebih ke fisik lemah, karena jalan segitu
capek karena persiapannya, ketahanan fisiknya nggak ditempa dulu dari awal seperti itu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman maupun yang anggota tim, ngikutlah saran si leadernya gitu, persiapan dulu seperti itu. Tapi jangan sampai juga si leadernya yang malah bermasalah gitu kan. Iya. Jadi disiplin juga leadernya juga. Tapi menurut saya untuk leader, saya rasa dia paham betul di mana posisinya ya. Mungkin dia harus persiapan fisiknya, kemudian juga harus seperti apa. Karena memang anggota tim itu semua keselamatannya, semua tanggung jawab bersama gitu Bos Mel. Itu sangat berat banget, dan ketika pendakian berjumlah lebih dari 5 orang, itu tanggung jawab sebagai leader agak berat seperti itu. Oke. Buat penutupannya, Kang, ada pesan atau kesan untuk teman-teman semua? Pesan atau kesan ya buat teman-teman. Jadi teman-teman, ini kan kalau alam itu memang bahasanya alam itu bersahabat gitu kan, seperti itu ya. Ada istilah-istilah alam itu bersahabat gitu kan. Tapi teman juga ada yang tahu juga kan, alam itu buas, into the wild seperti itu, ada kayak gitu. Menurut saya alam itu memang sebetulnya bersahabat ketika kita sudah bawa persiapan-persiapan. Maksudnya apa? Persiapannya contoh bawa tenda, bawa misalnya logistiknya, bawa peralatan tempurnya misalnya seperti pisau lipat apa, karena ketika kita di hutan kita tidak tahu kondisi apa yang kita dihadapin gitu. Mungkin ini kondisi saat ini yang lagi indah banget gitu kan, tapi kalau teman-teman dikasih hujan gede, kita mau ngapain coba? Mungkin kita bakal pasang plesit gitu kan, pasang tenda, kemudian juga nggak dari itu aja, tapi bahan makanan harus ada gitu. Jadi Bos Mel, jadi kita nggak cuman wah datang ke hutan atau ke satu gunung dengan nggak bawa apa-apa, wah kita bawa bunuh diri dong seperti itu gitu. Jadi artinya alam itu indah, alam itu bersahabat ketika kita tahu risikonya seperti apa. Jadi teman-teman, intinya adalah persiapan yang harus utama adalah persiapan itu dari mulai ketahanan fisik sama peralatan, dan balik lagi ke finishingnya tadi, peralatan itu teman-teman bisa dapetin secara nabung, misalnya beli dulu keril, beli apa. Yang kedua bisa pinjam ke temen gitu kan. Yang ketiga, teman-teman bisa ke vendor-vendor yang menyediakan peralatan-peralatan untuk pendakian atau camping seperti di kita ya, di Dom Sherpa. Kita dari tahun 2010 kita nyediain peralatan gear buat pendakian, khusus buat pendakian teman-teman. Teman-teman bisa pilih-pilih peralatan-peralatan yang memang sesuai buat pribadi atau tim. Menurut saya itu sih, Bos Mel, teman-teman. Oke, itu ya pesan dan kesan untuk Kang Andre. Apakah next kita akan ada tamu untuk di podcast? Oke, nanti kita next bawa kita hadirkan tamu atau teman-teman yang memang dia pernah pendakian atau belum pernah sama sekali. Nanti kita bakal coaching klinik lah seperti apa. Nanti kita kasih tutorial seperti apa gitu, seperti itulah. Itu sih sebetulnya. Ini indah banget ya Bos Mel ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman bisa kesini dengan cuman tiket untuk kendaraan roda 4 20.000. Kalau untuk motor kayaknya cuma 10.000 lah. Iya. Oke, ada lagi Bos Mel ketiga? Udah cukup. Terima kasih ya buat semuanya yang udah nonton. Semoga next kita bisa podcast dengan tamu spesial gitu. Sekian lah ya. Bismillah, thank you. Sampai jumpa kembali.